Cerita dibuka dengan kepolisian Makau yang tengah memantau pergerakan sindikat kriminal kelas kakap menggunakan sistem kecerdasan buatan bernama Sky Eye. Namun di balik kecanggihan teknologi itu, mereka tetap kecolongan. Saat polisi masih sibuk menganalisis layar pemantauan, komplotan tersebut sudah berhasil membobol brankas bank. Begitu para perampok terdeteksi di kamera, Inspektur Wang langsung memerintahkan seluruh unit patroli untuk mengepung jalur kabur mereka. Di layar pengawasan, mobil para pelaku tampak sudah terkurung rapat di tengah kepungan. Polisi sudah yakin operasi ini berhasil, tapi ternyata itu hanya ilusi. Seorang hacker jenius dalam komplotan itu bernama Simon berhasil menyuntikkan data palsu ke dalam sistem Sky Eye secara real time. Jadi mobil yang terkepung di layar polisi itu sama sekali tidak nyata. Di lapangan tidak ada satupun kendaraan mencurigakan. Bahkan para pelaku sudah kabur duluan sebelum polisi datang. Madam, 看到我了吗 Madam. Keesokan harinya, polisi mendatangi sang pemilik brankas yang dibobol, kita sebut saja beliau ini Pak Yanto, dan terungkap bahwa yang dicuri bukan uang tunai, melainkan sebuah flash disk yang berisi enkripsi untuk mengakses akun kripto senilai sekitar 500 juta dolar Hong Kong. Namun ada kabar sedikit menggembirakan, aksi pencurian itu belum tuntas karena separuh berkas lainnya masih tersimpan secara digital di gedung Macau Tower. Sayangnya, polisi kembali kecolongan. Tanpa sepengetahuan mereka, komplotan itu sudah bergerak lagi dan menyusup ke gedung manajemen aset digital di Macau Tower. Sambil mencari separuh berkas milik Pak Yanto, Simon secara iseng menemukan sesuatu yang jauh lebih menggiurkan, yaitu sebuah kode enkripsi milik seorang CEO bursa kripto terbesar di Kuala Lumpur dengan total aset mencapai 10 miliar dolar Hong Kong. Salah satu anggota tim memperingatkan agar mereka segera pergi karena waktu hampir habis. Namun Simon mengabaikan peringatan itu dan memilih menyalin semua data yang ditemukan. Akibatnya mereka terlambat keluar tepat saat polisi tiba untuk mengamankan data milik Pak Yanto. Akhirnya penyamaran pun terbongkar dan kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Beruntung bagi komplotan tersebut, mereka sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, termasuk rencana pergantian penampilan. Para polisi yang datang berpapasan langsung dengan mereka pun tidak mengenali mereka. Simon juga tidak tinggal diam, ia langsung mematikan seluruh CCTV di kawasan tersebut. Namun polisi masih memiliki kamera yang terpasang di badan masing-masing petugas sehingga pemantauan tetap berjalan. Mengetahui hal itu, sang pemimpin komplotan yang bernama Fu segera memberitahu anak buahnya untuk berganti kostum agar tidak bisa dikenali lagi. Puncaknya, di tengah keramaian sebuah pameran, para pelaku berhasil memanfaatkan kerumunan sebagai celah untuk meloloskan diri dari kejaran polisi. Pak Yanto yang kehilangan 500 juta dolar mengamuk di kantor polisi. Tekanan dari masyarakat membuat reputasi kepolisian anjlok sehingga rapat darurat langsung digelar. Demi memulihkan kepercayaan publik, Inspektur Wang mengusulkan satu nama, seorang pemburu penjahat berpengalaman yang rekam jejaknya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia bernama Wong, namun kini sudah pensiun. 的狐狸需要一个老猎手。你是说
Sebelum resmi direkrut, kepolisian mengirim seorang polisi bernama Q untuk memantau Wong terlebih dahulu. Namun setelah beberapa hari memantau, Q mulai putus asa. Wong yang kini berprofesi sebagai pemilik toko hewan peliharaan itu tampak seperti pensiunan biasa dan tidak ada yang spesial. Q pun merasa frustrasi saat rekan-rekannya menangani kasus besar, ia malah dapat tugas memantau kakek tua. Situasi berbalik ketika Wong muncul di kafe yang sama dengan Q. Alih-alih Q yang mendekati Wong, justru Wong yang lebih dulu menghampirinya sambil bertanya apa yang sedang dilakukannya. Q mencoba beralasan, tapi Wong langsung menjabarkan setiap detail pengintaian yang dilakukan Q, lengkap dengan waktu, berapa kali mereka berganti pakaian, bahkan berapa kali Q berhenti untuk mencatat sesuatu. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Wong segera dibawa ke ruang pusat kendali dan diperlihatkan seluruh rekaman CCTV. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengurai cara kerja komplotan itu. 你怎么发现的？ 就是他们几个人一出现，先找监控。 Di sisi lain, suasana di dalam komplotan perampok juga tidak sepenuhnya harmonis. Fu, pemimpin mereka, marah besar kepada Simon karena nekat menyalin data tambahan di luar rencana. Tindakan gegabah itu hampir saja membahayakan seluruh operasi, bahkan nyawa semua anggota. Fu sampai berniat menghabisi Simon, namun berhasil dicegah oleh Wang saudara kembar Simon. 让你们知道，你们敢害怕什么？ Kembali ke Wong yang terus mendalami rekaman. Ia meminta semua petugas mengingat dan mencari ciri-ciri pelaku setelah mereka berganti penyamaran. Dari situ, satu sosok mencurigakan berhasil ditemukan. Wong tidak langsung mengenalinya, namun setelah menghubungkan berbagai petunjuk, ia mengaitkan sosok itu dengan sebuah nama dari masa lalu. Di penghujung tahun 90-an, ada seorang buronan, seorang mantan pasukan khusus yang dikenal sebagai The Shadow. Dia ahli penyusupan dan penyamaran yang berhasil melancarkan puluhan perampokan bank tanpa pernah tertangkap. Pada tahun 1999, ia menghilang tanpa jejak. Wong menduga sosok itulah The Shadow yang kini muncul kembali di Macau. Karena gambar yang didapat masih belum cukup jelas untuk memastikan identitasnya, Wong menyarankan agar tim Intel diturunkan langsung ke lapangan. Namun, polisi menyampaikan bahwa divisi Intel rahasia sudah dibubarkan dan digantikan sepenuhnya oleh sistem AI. Wong pun diminta untuk membantu membangun kembali tim pengintai tersebut. Awalnya, ia menolak dengan alasan terlalu mendadak untuk kasus sebesar ini. Namun akhirnya ia menyetujui setelah situasi mendesak. Di tengah proses pembentukan tim, Q sempat diledek oleh anggota lain yang mempertanyakan kemampuannya. Namun Wong diam-diam melihat potensi besar dalam diri Q dan mulai membimbingnya secara khusus, mengajarkan teknik pengintaian, membaca lingkungan, hingga cara berpikir seperti penjahat. Tim rahasia yang baru dibentuk mulai bergerak. Mereka menyebar ke berbagai penjuru kota, mengamati setiap pergerakan mencurigakan. All units, be advised. Shadow spotted. Perlahan, jejak komplotan mulai terbaca. Sementara itu, perseteruan di dalam sindikat semakin memuncak. Terungkap bahwa Wang diam-diam telah berkonspirasi dengan Simon untuk menggulingkan sang pemimpin. Singkat cerita, Wang akhirnya turun tangan sendiri untuk menghabisi Fu. Namun meski usianya sudah tidak muda lagi, kemampuan tempur Fu jauh melampaui Wang. Fu berhasil membalikkan keadaan dan terpaksa mengakhiri nyawa Wang. Menyadari rencana mereka gagal, Simon memilih opsi terakhir, yaitu meledakkan bom yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sisi polisi, banyak petugas yang gugur dalam insiden itu. Belakangan terungkap bahwa Simon ternyata sudah menyamar sebagai anggota tim SWAT sejak awal tanpa seorang pun yang curiga. Simon juga berhasil mendapatkan kode enkripsi kripto senilai $10 miliar milik seorang CEO bursa kripto Malaysia yang di awal tadi. 他们得手了。来了。
这里交给我们。小心点。 Kemudian, Simon dan timnya berhasil kabur menuju Wynn Palace, sebuah resor dan hotel kasino mewah bintang 5 yang terletak di Macau. Namun sistem AI milik kepolisian berhasil melacak mereka. Fu yang sudah ditangkap menyatakan bersedia mengantar polisi menemui seseorang yang selama ini tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Wong langsung bergerak menuju Wynn Palace. Di sana, Simon mencoba melancarkan taktik Fu bergerak di tengah keramaian untuk mempersulit pengejaran. Namun Wong berhasil menemukan dan melumpuhkan 2 anggota komplotan, sementara Q ditugaskan mengejar Simon secara langsung. Simon mencoba menghubungi Fu untuk meminta bantuan. Fu pun berhasil kabur dari mobil polisi dan langsung mengejar Simon. Akhirnya, Fu yang sudah sakit hati karena Simon sering mengabaikan perintah, ia langsung menghabisinya di tempat. Dalam kondisi sekarat, Simon memeluk Fu dan dengan susah payah mengucapkan 11 dari 12 kode enkripsi dompet kripto senilai 10 miliar dolar. Kode terakhir tidak sempat terucap jelas sebelum Simon menghembuskan napas terakhirnya. Fu kini menjadi satu-satunya yang tersisa karena anak buahnya sudah pada tertangkap dan ia masih buron. Wong dan Q mulai berpikir dari sudut pandang berbeda bagaimana Fu bisa menikmati hasil curian tanpa Simon yang biasa mengurusnya. Jawabannya, ia tidak bisa. Fu adalah orang lama yang tidak paham teknologi kripto. 你认为他会怎么做呢？ 他根本不知道怎么提现。 Satu-satunya cara Fu bisa mencairkan aset adalah melalui Pak Yanto sendiri. Wong dan Q pun memutuskan untuk berjaga di sekitar rumah Pak Yanto. Semalaman mereka menunggu hingga keesokan harinya Pak Yanto akhirnya bergerak. Q segera bergerak dan menyergap Pak Yanto yang ternyata sedang menyiapkan uang 10 juta dolar sesuai permintaan Fu sebagai tebusan atas berkas kriptonya. Dari Pak Yanto, mereka mendapatkan lokasi pertemuan. Q lebih dulu tiba di TKP dan memantau Fu dari kejauhan. Namun Fu yang memiliki insting luar biasa tajam langsung menyadari kehadiran Q. Ketika Q mencoba berpura-pura biasa, Fu sudah tahu ia berhadapan dengan seorang polisi. 他就是一个警察，你也是。你有病啊！ Dan Q dibuat pingsan oleh Fu, namun Wong yang tiba kemudian langsung menghajar Fu, pertarungan sengit pun tak terhindarkan. 麻烦你走正门。 你怎么样？我不是，没事。 Saat Q tersadar, Fu sudah berhasil kabur dan Wong dalam kondisi babak belur. Dengan ilmu yang sudah diajarkan Wong, Q berhasil menemukan dan melacak posisi Fu lalu melaporkannya ke pusat komando. Pasukan bantuan datang dan mengepung Fu dari segala arah dan tidak ada jalan keluar. Fu berpura-pura menyerah dan memuji kerja keras polisi, namun di detik terakhir ia melancarkan serangan mendadak ke arah Q. Kali ini Q sudah siap. Ia berhasil melumpuhkan Fu dan memasangkan borgol di tangannya sendiri, sebuah momen yang sangat layak ia dapatkan setelah semua yang telah dilaluinya. Semua petugas bersorak. Kapten Wu berterima kasih kepada Wong dan menyatakan bahwa kepolisian masih sangat membutuhkannya. Wong tersenyum dan menolak dengan halus. Semua ilmu yang ia miliki sudah ia wariskan. Q dan tim sudah lebih dari mampu. Sudah waktunya Wong kembali ke toko hewan peliharaannya dan menikmati masa pensiun dengan tenang.